Keesokan harinya, Rian dan Zainab berangkat kerja seperti biasa. Di lantai atas terlihat senyap, tak seperti kemarin. Kamil dan ibunya pergi bekerja. Hari ini, tak satu pun ada yang turun dari lantai atas. Setelah Zainab dan Rian berpamitan, menyisahkan mama mertua yang tengah menunggu-nunggu waktu untuk pergi mengikuti kajian. 15 menit sebelum keberangkatannya, ia berniat menemui siapapun di lantai atas karena akan meninggalkan rumah. Di sanalah ia mendengar pembicaraan itu. Pokoknya, kamu harus bisa menarik perhatian Rian. Kita harus membuat rumah tangga mereka berantakan. Mantan suamiku harus menanggung semua akibat atas perbuatannya dahulu telah menyia-nyiakan aku dan Kamil. Dek, Ibunda Rian sangat terhenyak mendengar perkataan Melani itu. Baiklah tante, pokoknya aku mau semua ini cepat selesai. Gerah juga harus cadaran begini. Tante, jadi itu bukan menantunya. Sabar, aku akan membayarmu 2 kali lipat jika kamu berhasil tidur dengan Rian. Kali ini, Ibunda Rian sangat shock. Sampai-sampai tas yang ada di tangannya terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Bu Mel, Ika, dan Kamil menyadari kehadirannya. Mbak, Bu Mel tampak tegang. Tega kau Mel, aku sudah bermurah hati mengizinkanmu tinggal di rumah ini. Tapi ternyata kau justru ingin merusak rumah tangga anakku. Bu Mel masih tercengang. Ia tak tahu harus berkata apa. Mulai detik ini juga, kau dan anakmu harus angkat kaki dari rumahku. Ibunda Rian segera berbalik dan berniat turun ke bawah. Tapi entah apa yang mendorong Kamil, dengan segera ia menarik tangan wanita itu. Kau pikir kau bisa mengusir kami dari rumah ini? Kamil mencengkram kuat 2 bahu Ibunda Rian. Kamil, hentikan. Kamu menyakitiku. Tidak akan sebelum kamu memberikan sertifikat rumah ini untukku. Cepat, di mana kamu menyimpannya? Kamil mencekik leher Ibunda Rian sampai wanita itu kesusahan bernafas. Baik, baik. Saya akan memberikannya padamu, jawab Ibunda Rian dengan susah payah. Di bawah pengawasan Kamil, mereka turun ke lantai bawah dan meneruskan perjalanan ke kamar. Simbok sempat melihat, tapi tidak curiga apapun. Meski Ibunda Rian sudah memberi kode, wanita itu tidak peka dan justru kembali ke dapur untuk bekerja. Sampai di kamar, Ibunda Rian menyerahkan sertifikat rumah kepada Kamil. Lalu sang lelaki mengeluarkan sebuah kertas bermaterai. Dia meminta agar Ibunda Rian membacanya. Surat pelimpahan kepemilikan rumah, tanya Ibunda Rian dengan suara bergetar. Iya, tanda tangani surat ini, maka aku akan membebaskanmu. Jika tidak, kau akan mati hari ini juga. Dan aku akan membuat semua ini seolah kecelakaan hingga polisi tidak akan curiga bahwa kamu mati. No. Ibunda Rian merasa sangat menyesal. Kenapa memberikan izin Kamil dan keluarganya masuk ke rumah? Dengan sangat terpaksa, akhirnya ia menandatangani surat yang diberikan Kamil. Air mata mengalir di kedua pipi. Kamil dan ibunya tertawa menerima kenyataan kini rumah itu telah menjadi hak milik mereka. Sesuatu yang sudah direncanakan semenjak dahulu kini benar-benar menjadi kenyataan.
Aku akan menunggu sampai Rian dan istrinya pulang. Setelah itu, tolong tinggalkan rumah ini. Satpam yang melihat gambar CCTV yang menunjukkan Kamil, ibunya, serta seorang wanita menarik paksa tangan Ibunda Rian tanpa begitu terenyak. Lelaki itu segera masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan. Pintu kamar terbuka, menampakkan kondisi Ibunda Rian yang sangat menyedihkan. Wanita itu tergeletak di atas ranjang dengan keadaan lemah. Ibu kenapa, Bu? Pak Yanto segera membantu Ibunda Rian untuk bisa duduk. Kamil dan ibunya telah membuat saya seperti ini, Pak. Tolong telepon polisi. Mereka ingin menguasai rumah ini. Baik, Bu. Pak Yanto segera menelpon polisi, sementara Ibunda Rian menelpon anaknya sendiri. Halo, Ma. Suara Ibunda Rian terdengar bergetar, membuat sang anak di seberang sana menjadi khawatir. Rian, iya, Ma. Maafkan Mama, Rian. Melani dan keluarganya tak sebaik yang Mama pikirkan. Mereka telah membuat masalah di rumah kita. Masalah apa, Ma? Mama baik-baik aja kan? Iya, Mama baik-baik saja. Kamil dan ibunya, mereka ingin menghancurkan keluarga kita. Mama sudah mendengar semuanya. Sekarang Pak Yanto sedang menelpon polisi untuk menangkap mereka. Astagfirullah. Aku segera pulang, Ma. Baik, hati-hati, Rian. Ibunda Rian menutup sambungan telepon. Ia menatap foto dirinya dan suami yang masih tertempel di dinding kamar. Ada yang mengiris hati tatkala memikirkan apa yang sudah terjadi. Melani masih seperti yang dulu, Pak. Meski usianya semakin tua. Maaf jika Mama membawa mereka ke tempat yang buruk. Semua karena kelakuan mereka sendiri, ucap Ibunda Rian dengan suara bergetar. Wanita itu lalu menelpon pengacara. Halo, Bu Salma. Terima kasih, Mas Faiz. Ternyata kamu benar. Mereka tak bisa dipercaya. Aku bersyukur telah menyimpan semua sertifikat harta, termasuk sertifikat rumah ini padamu. Jika tidak, mungkin rumah ini sudah jatuh ke tangan mereka. Saya sudah bisa menebak, Bu. Sudah ada klien kami yang pernah kecolongan seperti ini. Oh ya, untuk masalah pelimpahan hak waris, saya usahakan hari ini selesai, Bu. Baik, Mas Faiz. Sekali lagi, terima kasih. Ibunda Rian menutup telepon. Dia tidak keluar dan mengunci kamarnya. Dia juga meminta agar satpam mengawasi keluarga Bu Mel, setidaknya sampai para polisi datang ke rumah itu. Tepat saat Rian tiba di rumah, di saat itu pula 2 orang polisi datang sampai. Bu Mel yang sedang tengah berpesta pora di lantai atas begitu kaget saat satpam datang dan meminta mereka untuk turun. Di depan pintu, mereka langsung disambut oleh 2 orang polisi. Kenapa kami ditahan? Ibu dan anak ibu ditahan karena kasus pemerasan. Pemerasan? Memangnya saya memeras siapa? Semua bukti ada di kami. Sekarang kalian semua ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kamarnya, Ibunda Rian mendengar semua percakapan itu. Tapi dia tetap bersikeras untuk tidak keluar. Ini semua pasti karena kamu, Rian. Rian memilih bergeming saat Bu Mel menyalahkannya. Awas kalian semua. Jika sampai saya di penjara, kalian semua akan hidup merana. Bu Mel masih terus meluapkan emosinya.
Sementara Kamil menatap Rian dengan dua mata melotot. Urusan kita belum selesai. Awas kau Rian. Rian memilih masuk ke rumah dan tidak menggubris perkataan Kamil. Dia langsung menuju kamar ibundanya. Mama nggak apa-apa. Ibunda Rian menggeleng. Ia tak bisa berkata apapun. Semua yang terjadi hari ini di luar prediksinya. Tapi leher mama memerah. Sang ibu masih bergeming. Sejujurnya, ada bermili-mili cairan yang hendak keluar, akan tetapi ditahan dengan sekuat tenaga. Biar aku obati, Ma. Rian dengan lembut mengoles salep untuk menghilangkan memar di leher sang ibu. Semua sudah selesai, Ma. Mereka sudah nggak ada, ucap Rian menggenggam jemari sang mama. Wanita itu kini menatap anaknya, lalu tumpahlah air mata yang dibendungnya semenjak tadi. Segala rasa ikut melebur bersama air mata yang terus berjatuhan. Sakit, sedih, kecewa, semua ia tumpahkan dalam pelukan sang anak. Ia telah mencoba mengalahkan ego, membuang amarah, bahkan mempertaruhkan nyawa demi memenuhi permintaan terakhir sang suami. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Melani dalam bayangannya sudah menjadi pribadi yang lebih baik, nyata-nyata ubah sama seperti dahulu. Pov Saina. 1 bulan berlalu. Ketuk palu telah dilaksanakan. Bu Mel didakwa dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Sementara Kamil yang menjadi kaki tangannya dihukum 5 tahun dan Siska yang sudah menyamar menjadi Iga dihukum 3 tahun. Sementara balita yang bersamanya dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Sungguh kasihan melihat mereka. Benar adanya, dendam jika dibiarkan tumbuh di dalam dada hanya akan mengantar kepada jurang kehinaan. Seperti Bu Mel sendiri yang ternyata terus menumbuhkan dendam dalam hatinya untuk papa dan mama mertua. Dia bahkan menyuntikkan kebencian dalam hati Kamil hingga saat lelaki itu dewasa. Tak ada yang dia impikan selain merebut semua harta milik papa mertua. Tidak hanya itu, dia juga sangat menginginkan Mas Rian hancur. Jika mengingat hal itu, hati terasa berdenyut. Pikiran sejenak tertuju pada Friska, yang juga ditinggalkan Mas Rian setelah mereka sempat menjalin hubungan di belakangku. Semoga saja Friska tak seperti Bu Mel yang terus memelihara dendam dalam hatinya. Pagi ini kami sekeluarga menyempatkan diri berkunjung ke pemakaman papa mertua. Isak tangis kembali terjadi. Berbulan-bulan terlalui, tapi ternyata mama mertua masih terasa berat tanpa papa. Inilah yang dinamakan cinta sejati, dibawa sampai mati. Meski pernah khilaf, tapi nyatanya yang menduduki singgasana hati almarhum papa adalah mama. Setelah sekitar 1 jam di pemakaman, kami kembali ke rumah untuk beristirahat. Malam harinya, Mas Rian mengajakku menghadiri undangan salah satu teman kerjanya. Bersama Lita, kami pergi sekitar pukul 8 malam. Sampai di sana, aku langsung bertemu beberapa rekan kerja sejawat yang juga hadir di acara tersebut. "Ma, Lita main sama Amel ya," pamit Lita bermain bersama temannya yang juga datang ke rumah ini. "Ya nak, mainnya jangan jauh-jauh." "Iya Ma." Saat tengah kembali asik berbincang, dua netraku seketika jatuh pada sosok wanita yang baru saja masuk ke rumah ini bersama seorang lelaki.
beberapa menit menatapnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dia dan lelaki yang membersamai tampak menyalami pemilik rumah ini, Dr. Herlambang. Mereka berbicara sejenak sebelum akhirnya Dr. Herlambang kembali menyapa para tamu yang hadir. Saat tengah asik menatapnya, tiba-tiba dua netra wanita itu juga jatuh padaku. Kami sama-sama terhenyak, lalu ia berbisik pada suaminya, dan kini mereka berpisah. Wanita itu terlihat berjalan ke arah lain. Aku tinggal sebentar ya, pamitku pada teman-teman. Lalu segera menyusul langkah wanita tadi, yang tampaknya menuju ke pintu samping. Baru satu langkah, menjejakkan kaki di teras samping, dua netraku langsung tertuju kembali pada wanita tadi. Friska, dia tersenyum dan segera mendekat. Apa kabar? Dua tangannya mengambang ke arahku. Segera ku sambut. Baik, kamu sendiri apa kabar? Baik, sangat baik. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di tempat ini. Apa kamu sedang hamil? Dia menatap perutku yang kelihatan mulai membesar. Iya. Masya Allah, selamat ya. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat dan selamat. Amin, ya Robbal Alamin. Zainah, aku ingin minta maaf padamu jika dahulu pernah membuatmu sakit hati. Dek, entah kenapa permintaan maafnya membuat dada ini bergemuruh. Dari semua yang terjadi di dalam hidup, aku belajar banyak hal, terutama tentang tujuan menikah. Aku menyimak ucapannya. Melakukan suatu ibadah hendaknya tidak dengan menyakiti hati orang lain. Aku paham akan satu hal itu saat ini. Dan syukur alhamdulillah, Allah luaskan aku kesabaran dan kekuatan aku untuk mendapatkan surga yang kuimpikan. Terima kasih Sa, telah menjadi pelajaran terbaik dalam hidupku. Sayang, ternyata kamu di sini. Mas nyari kemana-mana. Seorang lelaki muncul di balik pintu. Ada apa Mas? Tanya Friska pada lelaki yang tak lain adalah suaminya. Ayo kita masuk. Sebentar Mas, aku ketemu teman lama. Oh ya sudah, nanti kalau sudah selesai langsung ke tempatku ya. Iya Mas. Lelaki itu tersenyum padaku, lalu kembali masuk. Dia suamiku, lelaki yang kumenangkan hatinya dengan penuh kesabaran, yang sempat tersesat ke hati wanita lain. Tapi Allah masih menyayangiku dengan mentakdirkan dia hanya menjadi suamiku seorang. Friska berucap dengan dua mata berkaca-kaca. Terima kasih telah menjadi pelajaran berharga dalam hidupku, Sa. Kudoakan kamu dan Mas Rian selalu bahagia dan samawa sampai jannah. Dia menatapku sejenak, lalu langkah kakinya memasuki rumah. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Hari ini sangat indah. Siapapun yang pernah berbuat khilaf di masa lalu akan terlihat mulia dengan pertaubatannya. Sebaliknya, seseorang yang pernah berbuat khilaf akan semakin hina tanpa pertaubatannya. Bumel dan Friska, dua wanita yang pernah menyakiti hati wanita lain, tapi akhir hidup mereka berbeda, sebab jalan yang mereka pilih juga berbeda. Semoga aku, kamu, dan semuanya bisa mengambil pelajaran baik dari ceritaku ini. Aku akan selalu berdoa agar Allah mengukuhkan rumah tangga yang kubina bersama Mas Rian hingga maut memisahkan kami. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat.
Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.